Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Pada. Film ini dibintangi 3 aktor Mollywood sekaligus, yakni Jojo George, Kunchako Boban, dan Vinayakan. Film ini berdasarkan kisah nyata tahun 1996. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Balu adalah warga miskin yang tinggal di dekat hutan. Aravindan adalah teman Balu. Rakesh adalah teman Balu dan Aravindan yang mengerti tentang bahan-bahan peledak. Dahulu, Rakesh pernah dipenjara atas kasus pembakaran bis. Dan Narayan. Mereka berempat merupakan aktivis yang sudah berteman dekat sejak lama. Suatu hari, di tahun 1996, hiduplah masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Orang-orang menamakan mereka dengan sebutan Adivasi. Adivasi adalah suku asli yang sudah tinggal di hutan selama puluhan tahun. Balu, Aravindan, Rakesh, dan Narayan juga merupakan bagian dari Adivasi. Mereka berempat adalah aktivis Adivasi dan membentuk komunitas bernama Ayang Kalipada yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi Adivasi kepada pemerintah. 21 tahun lalu, pemerintah Provinsi Kerala mengambil tanah Adivasi secara sepihak dan tidak memberikan ganti rugi. Selama 21 tahun itu, Balu, Aravindan, Rakesh, dan Narayan berjuang menyuarakan aspirasi mereka, namun tidak digubris. Karena tidak digubris, mereka berempat akan merencanakan sesuatu. Terlihat 2 anak Balu sedang bermain di hutan dengan riang gembira. Setelah puas bermain, mereka berdua pulang ke rumah. Malam hari, Balu, sang istri, dan kedua anaknya tidur bersama. Subuh hari, mereka semua bangun dan bersiap-siap. Di sisi lain, secara diam-diam, Rakesh diberi sebuah pistol oleh temannya. Setelah mendapatkan pistol itu, Rakesh pergi ke suatu tempat. Aravindan sedang menerima telepon dari Rakesh yang mengatakan bahwa semuanya sudah Rakesh siapkan. Balu mengantar istri dan kedua anaknya ke halte bis. Mereka juga membawa serta barang-barang berharga mereka seperti mesin jahit dan baju. Balu akan mengungsikan istri dan kedua anaknya di tempat yang jauh untuk sementara waktu. Sebelum pergi, Balu meminjam jam tangan anak gadisnya untuk melepas rindu karena mereka berdua akan berjauhan sementara waktu. Setelah itu, Balu pergi naik bis menuju gedung wali kota. Terlihat di luar gedung wali kota, Aravindan sedang melihat-lihat keadaan sekitar. Aravindan lalu menemui temannya yang bernama Usman. Usman juga bagian dari Ayang Kalipada. Setelah mengobrol, Aravindan berdiri di dekat warkop dan memberi kode kepada Narayan yang sudah lebih dulu berada di sana bahwa semuanya sudah siap. Narayan paham maksud Aravindan dan tetap duduk berjauhan dengan Aravindan. Mereka harus menjaga jarak sampai Rakesh dan Balu tiba di sana. Tak lama kemudian, Aravindan dan Narayan menghampiri Balu yang baru saja datang, disusul oleh Rakesh yang juga baru saja datang. Terlihat masyarakat setempat yang juga merupakan Adivasi terus berorasi di luar gedung untuk menuntut pemerintah agar mengembalikan tanah mereka. Balu, Aravindan, Rakesh, dan Narayan lalu berjalan ke belakang gedung wali kota. Di belakang gedung, mereka berkumpul sejenak untuk mematangkan rencana mereka. Narayan mengecek pistol yang diletakkan di celana Rakesh. Rakesh mengatakan ia akan merangkai bomnya nanti di dalam ruangan. Setelah semua sudah benar-benar siap, mereka berempat berjalan naik ke atas. Mereka berempat kemudian berdiri di depan pintu ruangan wali kota. Tiba-tiba, 2 orang tua teman Aravindan yang buta huruf meminta tolong Aravindan untuk dituliskan surat yang akan mereka berikan kepada wali kota. Aravindan pun membantu mereka. Beberapa menit kemudian, staf wali kota mengatakan Pak Wali Kota tidak bisa datang hari ini karena ada urusan dinas. Wali kota akan datang ke kantor besok pagi. Balu, Aravindan, Rakesh, dan Narayan merasa kecewa. Usman menelpon temannya yang bernama Karnan bahwa hari ini wali kota tidak bisa datang. Karnan juga merupakan bagian dari Ayang Kalipada. Balu, Aravindan, Rakesh, dan Narayan berjalan pulang secara terpisah. Balu dan Usman membeli bahan-bahan peledak di toko penjual petasan. Sedangkan Rakesh mampir ke toko bahan bangunan untuk membeli pipa. Rakesh memotong pipa-pipa itu menjadi beberapa bagian. Rakesh juga mencuri kabel merah di sepeda yang ia temui di pinggir jalan. Semua perlengkapan itu Rakesh kumpulkan untuk merakit bom. Semua perlengkapan itu Rakesh masukkan di dalam tasnya. Rakesh kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Rakesh dihentikan beberapa polisi. Polisi itu lalu membawa paksa Rakesh ke kantor polisi.
Narayan dan Usman panik melihat Rakes ditangkap polisi. Mereka berdua lalu memberitahu Balu dan Aravindan. Balu, Aravindan, dan Narayan kemudian menghampiri Rakes ke kantor polisi. Ternyata polisi itu tidak suka dengan Rakes dan menangkap Rakes karena dahulu Rakes pernah dipenjara atas kasus pembakaran bis. Polisi itu lalu melihat barang-barang di dalam tas Rakes. Polisi itu bertanya, untuk apa alat-alat ini? Rakes menjawab, ini semua untuk parade festival yang akan diadakan minggu depan. Polisi itu percaya dan mempersilahkan Rakes pergi. Namun polisi itu memerintahkan satu anak buahnya untuk mengikuti Rakes dari belakang. Rakes lalu berjalan pulang dan diikuti satu orang polisi dari belakang. Balu, Aravindan, dan Narayan juga mengikuti Rakes dari belakang. Mereka bertiga akan berusaha menghalangi jalan polisi itu. Rakes yang mengetahui 3 temannya sudah berada di belakang langsung berpura-pura naik bis untuk menjebak satu polisi itu. Balu, Aravindan, dan Narayan bergerak cepat naik bis untuk menghalangi jalan polisi itu. Akhirnya Rakes keluar dari bis dan berhasil lolos dari pantauan polisi itu. Mereka berempat kemudian berkumpul di markas mereka di teater lama dekat hutan. Usman juga turut hadir di markas. Di sana, Rakes dan Narayan sedang mencicil merakit bom yang akan Rakes ledakkan nanti. Di markas, mereka berempat berkomitmen akan melakukan rencana mereka hingga tuntas. Itu semua mereka lakukan untuk keadilan masyarakat adivasi yang sudah dizolimi pemerintah selama 21 tahun. Setelah mempersiapkan semuanya, mereka berlima beristirahat tidur. Sembari tidur, mereka berlima membicarakan para pejuang yang dahulu memperjuangkan keadilan bagi masyarakat miskin. Pagi hari, mereka bangun dan bersiap-siap. Mereka berlima kemudian berjalan kaki ke gedung wali kota. Setibanya di sana, mereka berlima berdiri di dekat pintu ruangan wali kota. Usman meletakkan tas berisi perlengkapan lain di dekat pintu ruangan wali kota. Setelah itu, Usman menunggu di warkop. Tak lama kemudian, wali kota dan asistennya datang dan masuk ke ruangannya. Kedua orang tua teman Aravindan juga datang untuk menemui wali kota. Staf wali kota lalu mempersilahkan orang-orang yang ingin bertemu dengan wali kota masuk ke ruangan. Mereka semua lalu masuk dan duduk di ruangan wali kota. Pak Wali Kota mengatakan, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah datang, namun mohon maaf sebelumnya, mengingat jadwal saya yang begitu padat, silahkan Bapak Ibu meletakkan dokumen-dokumen Bapak Ibu di meja saya. Nanti akan saya proses. Setelah itu, Bapak Ibu bisa kembali ke rumah. Mendengar Wali Kota, semua orang patuh dan kembali pulang. Balu, Rakes, dan Narayan tetap duduk di ruangan itu. Sedangkan Aravindan menjaga pintu untuk memastikan semua orang sudah keluar ruangan. Wali kota bingung mengapa mereka berempat masih di dalam ruangan. Balu kemudian mengatakan, Pak Wali Kota, kami berempat adalah anggota Ayang Kalipada. Tujuan kami datang ke sini ingin menuntut agar pemerintah mengembalikan tanah adivasi yang sudah dirampas sejak 21 tahun yang lalu. Karena itu, kami terpaksa menjadikan Anda sebagai sandera. Mereka berempat langsung mengikat Wali Kota dengan tali. You are under our custody now. പിടിച്ചുകെട്ട്. Setelah mengikat wali kota dan mengeluarkan semua orang dari ruangan, mereka berempat berorasi di depan pintu dan mengatakan, kami bukan penjahat yang ingin melakukan teror. Kami ingin melakukan protes agar pemerintah segera mengembalikan tanah adivasi yang sudah dirampas sejak 21 tahun yang lalu. Semua orang kemudian turun ke lantai bawah untuk mengamankan diri. Asisten wali kota menelpon kepolisian untuk meminta pertolongan. Usman menelpon Karnan dan mengatakan rencana mereka sedang dilakukan. Balu, Aravindan, Rakes, dan Narayan lalu menutup seluruh jendela dan mengunci pintu ruangan dengan tumpukan lemari. Wali kota bertanya dengan keras kepada mereka berempat apa keinginan mereka. Mereka berempat berorasi di depan wali kota dan mendesak pemerintah untuk segera mengembalikan tanah adivasi. Kepolisian setempat berdatangan ke gedung wali kota untuk mengamankan TKP. Kepolisian memerintahkan semua orang pergi meninggalkan gedung wali kota. Karnan datang ke sana dan melihat keadaan. Balu dan kawan-kawan terus berdebat dengan wali kota. Wali kota membalas mereka dengan dalih pemerintah hanya menjalankan sistem demokrasi. Di kantor gubernur, terlihat gubernur kaget mendengar berita penyanderaan wali kota. Gubernur mengumpulkan para staf dan kepolisian untuk membicarakan hal ini. Kapolsek dan para polisi Balul terus berdatangan ke TKP dan bingung harus bagaimana menghadapi situasi ini. Balu dan Aravindan menelponi orang-orang penting untuk segera mengumpulkan dokumen-dokumen mengenai sengketa tanah mereka yang diambil pemerintah.
Setelah itu, Balu menelpon gubernur sembari di loudspeaker. Balu mengatakan pemerintah harus segera mengembalikan tanah adivasi yang telah diambil secara sepihak. Balu kemudian mempersilahkan wali kota berbicara dengan gubernur. Wali kota mengatakan, "Pak Gubernur, mereka berempat menyandraku dengan bom rakitan." Gubernur memerintahkan wali kota agar tetap tenang dan tidak gegabah. Gubernur juga mengatakan kepada Balu dan kawan-kawan bahwa pemerintah akan berusaha mengabulkan permintaan mereka. Namun semua itu membutuhkan waktu. Balu dan kawan-kawan juga mendesak gubernur agar kejadian ini diberitakan di berita nasional. Balu lalu memutus pembicaraan dengan menutup teleponnya. Balu meminta radio dan air putih kepada kepolisian yang berjaga di luar pintu. Gubernur memanggil Kapolda untuk turun ke lokasi. Gubernur terus mendiskusikan hal ini dengan para stafnya dan kepolisian. Mereka semua membaca kembali dokumen-dokumen mengenai sengketa tanah masyarakat adivasi yang diambil pemerintah 21 tahun yang lalu. Gubernur berpikir keras untuk mencari solusi permasalahan ini. Tiba-tiba, gubernur ditelepon staf Perdana Menteri yang menanyakan kabar terupdate. Staf Perdana Menteri mengatakan ia akan mengirim Densus 88 ke lokasi. Gubernur dengan berat hati mengiyakan hal itu. Sebenarnya, gubernur merasa tidak perlu memanggil Densus 88. Di TKP, kepolisian membawa radio sesuai permintaan Balu dan kawan-kawan. Namun, karena radio itu tidak dapat diambil melalui jendela, kepolisian menyarankan agar radio itu diambil melalui pintu. Mereka berempat lalu berdiskusi sejenak sebelum membuka pintu. Sedangkan kepolisian bersiap-siap akan melakukan penyergapan. Tiba-tiba, ketika pintu dibuka, mereka berempat mendorongkan pistol kepada wali kota. Melihat hal itu, kepolisian menggagalkan rencana penyergapan. Dengan cepat, Rakes mengambil radio dan air putih. Narayan langsung mengunci kembali pintu itu. Seorang menteri menelpon gubernur dan mendesak gubernur akan segera menyelesaikan masalah ini karena sebentar lagi akan pemilu. Jangan sampai hal ini menghambat pemerintah untuk memenangkan pemilu berikutnya. Gubernur mulai pusing karena mendapatkan banyak tekanan. Gubernur lalu menelpon dan bernegosiasi kembali dengan Balu dan kawan-kawan. Balu mengatakan, "Pak Gubernur, kami ingin kepengurusan surat-surat tanah kami segera disahkan dan dikembalikan kepada kami." Gubernur menjawab, "Itu semua membutuhkan waktu." Balu lalu menutup teleponnya. Di sisi lain, Karnan menemui wartawan yang pro dengan masyarakat adivasi. Karnan meminta tolong padanya agar penyanderaan ini menjadi berita utama untuk mencari dukungan dari masyarakat. Di TKP, Balu dan kawan-kawan memperlakukan wali kota dengan baik. Rakes memberikan air minum kepada wali kota. Mereka berempat kemudian mencari seseorang untuk menjadi mediator antara mereka dan pemerintah. Namun, mereka belum menemukannya. Di sela-sela itu, wali kota berdebat dengan mereka berempat mengenai sengketa tanah milik masyarakat adivasi. Wali kota mengatakan tahun 1979 sudah diputuskan bahwa pemerintah akan mengambil tanah itu. Mereka berempat menjawab, "Pak Wali Kota, tahun 1957 pemerintah menjamin kepemilikan tanah masyarakat adivasi. Jika pemerintah mengambil tanah itu, maka pemerintah wajib memberikan uang pengganti. Namun kenyataannya sudah 21 tahun pemerintah mengambil tanah itu. Masyarakat adivasi tidak menerima 1 rupiah pun dari pemerintah. Lalu, kemana uang itu? Untuk siapa uang itu?" Wali kota tidak bisa menjawab dan terdiam membisu. Wali kota sadar bahwa dalam hal ini pemerintahlah yang bersalah. അതാണ് മാറി മാറി ഭരിച്ച ഇടതു വലതു സർക്കാരുകൾ എല്ലാം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇല്ലാതാക്കി. Semua orang di luar gedung masih penasaran terhadap situasi terkini. Sementara di radio, berita mengatakan dan memfitnah bahwa Balu dan kawan-kawan adalah teroris yang ingin melakukan pemberontakan. Padahal mereka hanya melakukan protes untuk menuntut keadilan. Arfindan menelpon gubernur dan memarahi gubernur. Arfindan mendesak agar gubernur mengutarakan fakta sebenarnya bahwa yang mereka lakukan ini adalah bentuk protes, bukan pemberontakan seperti yang dikatakan media. Balu kemudian menelpon pengacara bernama Jaya dan meminta Jaya untuk menjadi mediator mereka berempat dengan pemerintah. Jaya setuju, namun Jaya meminta Balu dan kawan-kawan harus patuh kepada saran Jaya. Wali kota kemudian meminta izin untuk buang air kecil.
Mereka berempat kemudian melepas ikatan tali wali kota dan mempersilahkan wali kota ke kamar mandi. Setelah buang air kecil, mereka berempat tidak mengikat kembali wali kota karena mereka berempat percaya dengan wali kota. Mereka berempat tidak mau menyakiti wali kota. Mereka berempat kemudian menawari wali kota buah pisang yang mereka bawa dari rumah. Wali kota kemudian dipersilakan duduk di kursinya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Wali kota membaca dokumen sertifikat tanah kedua orang tua teman Aravindan yang diambil paksa oleh mafia tanah. Kedua orang tua teman Aravindan kemudian dipanggil masuk ruangan. Mereka berdua kemudian menyampaikan keluhannya kepada wali kota. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka berdua sudah berusaha mendatangi kantor-kantor pemerintah terkait untuk menangani hal ini, namun tidak pernah digubris. Mendengar hal itu, wali kota tersentuh hatinya dan langsung menandatangani surat tanah yang sudah seharusnya menjadi milik mereka berdua. Melihat kebijaksanaan wali kota, Balu dan kawan-kawan mulai respect terhadap wali kota. Kedua orang tua itu kemudian dipersilakan keluar ruangan. Ketika Aravindan dan Narayan mengantar kedua orang tua itu ke pintu, tiba-tiba para polisi Balul yang diperintahkan Kapolsek memaksa melakukan penggerebekan. Balu dan kawan-kawan marah dan langsung meledakkan satu bom di kamar mandi. Masyarakat di luar gedung berlari ketakutan menjauhi gedung. Media semakin gencar memberitakan hal ini. Gubernur marah besar kepada Kapolsek yang mempunyai ide melakukan penggerebekan itu. Gubernur menelpon Kapolsek dan mengatakan agar tidak melakukan apapun hingga Kapolda tiba di lokasi. Tak lama kemudian Kapolda tiba di lokasi. Jaya menelpon gubernur dan mengatakan ia bersedia menjadi mediator dan akan berusaha mencari solusi terbaik bagi kedua kubu. Namun Jaya meminta agar tidak ada intervensi dari kepolisian karena Jaya tidak percaya dengan kepolisian. Gubernur mengiyakan dan mengapresiasi niat baik Jaya. Jaya kemudian bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi. Di sisi lain, Balu dan kawan-kawan mempersilahkan wali kota menelpon istrinya. Wali kota mengatakan agar istrinya tidak perlu panik karena ia di sana baik-baik saja. Istri wali kota mengatakan, "Suamiku, sebenarnya kau terlibat dalam masalah apa? Mengapa kepolisian menjaga rumah kita?" Kepolisian juga mengatakan mereka akan mengirim Densus 88 ke kantormu. Balu dan kawan-kawan kaget mendengar Densus 88 akan datang ke sana. Mereka berempat kemudian berdiskusi tentang rencana selanjutnya menghadapi Densus 88. Mereka bingung harus bagaimana karena mereka hanya ingin melakukan protes. Namun pemerintah bertindak represif dengan mengirim Densus 88. Di kantor dinas, gubernur mengatakan di hadapan para staf dan kepolisian, ia mengenali karakter masyarakat adivasi. Gubernur yakin Balu dan kawan-kawan tidak akan menyakiti wali kota. Karena itu, sebaiknya Densus 88 tidak usah diturunkan. Gubernur akan terus bernegosiasi dengan mereka. Wartawan teman Karnan mulai memberitakan hal ini dan beberapa masyarakat mendukung masyarakat adivasi agar mendapatkan hak mereka. Kapolda memadamkan listrik sementara waktu di gedung wali kota. Kapolda mulai menyusun rencana untuk melakukan penyergapan. Malam hari, Jaya tiba di lokasi. Jaya bersalaman dan berbicara sejenak dengan Kapolda. Jaya melarang keras kepolisian agar tidak melakukan penyergapan selagi Jaya berdialog dengan Balu dan kawan-kawan. Karena Jaya ingin semua ini berjalan damai tanpa kekerasan. Kapolda menuruti saran Jaya. Setelah itu, Jaya masuk ke ruangan wali kota. Jaya melihat kondisi wali kota baik-baik saja. Jaya kemudian duduk dan mendengarkan kemauan Balu dan kawan-kawan. Mereka berempat ingin pemerintah mengembalikan tanah masyarakat adivasi secara legal melalui proses hukum. Jaya mengatakan itu semua bisa dilakukan namun membutuhkan waktu lama karena harus melalui proses yang rumit dan panjang di pengadilan. Kedua pihak harus menyiapkan dokumen mereka masing-masing. Balu dan kawan-kawan terdiam membisu. Akhirnya, Jaya mempunyai solusi terbaik untuk menghadapi masalah ini. Jaya kemudian menelpon gubernur dan mengatakan Balu dan kawan-kawan akan membebaskan wali kota, namun dengan satu syarat. Balu dan kawan-kawan meminta agar malam ini hakim mulai memproses hukum mengenai legalisasi tanah mereka yang diambil pemerintah. Gubernur mengatakan tidak mungkin jika malam ini kita memanggil hakim dan melakukan itu semua. Namun, gubernur meminta waktu sejenak untuk memikirkan hal ini. Setelah berdiskusi dengan para stafnya, gubernur melarang Densus 88 datang ke lokasi agar tidak memperkeruh suasana.
Gubernur mencoba menelpon Hakim Acari dan mengatakan semuanya. Hakim Acari bersedia datang ke TKP. Gubernur lalu memberitahu hal ini kepada Balu dan kawan-kawan. Mereka berempat lega mendengar hal itu. Mereka berempat mempercayakan Jaya untuk mengatur persidangan itu. Tak lama kemudian, Hakim Acari datang ke ruangan wali kota. Jaya mempersilahkan wartawan dan kepolisian masuk ke ruang wali kota. Tanpa basa-basi, persidangan langsung dimulai. Balu dan kawan-kawan mengutarakan keinginan masyarakat adivasi agar pemerintah mengembalikan tanah mereka secara legal. Hakim Acari akan mengabulkan permintaan Balu dan kawan-kawan, namun itu semua akan membutuhkan proses panjang di pengadilan nanti. Akhirnya, mau tidak mau, Balu dan kawan-kawan menerima hal itu. Setelah selesai mendiskusikan masalah sengketa tanah, Jaya mengatakan kepada hakim bahwa kepolisian tidak boleh menangkap Balu dan kawan-kawan karena mereka berempat tidak bersalah. Balu dan kawan-kawan kemudian mengambil senjata dan bom rakitan mereka lalu menunjukkannya kepada media. Mereka menerangkan bahwa senjata itu semuanya adalah mainan. Semua senjata itu terbuat dari plastik. Yang mereka ledakkan siang hari tadi hanyalah petasan biasa. Kepolisian marah namun tidak bisa berkata-kata. Balu dan kawan-kawan lalu meminta maaf kepada wali kota atas semua keributan ini. Hakim Acari lalu bertanya kepada wali kota, "Pak Wali Kota, apakah Anda akan melaporkan mereka berempat kepada polisi?" Wali kota mengatakan ia tidak akan melaporkan Balu dan kawan-kawan ke kantor polisi karena Balu dan kawan-kawan memperlakukannya dengan baik. Kepolisian kecewa dengan wali kota karena kepolisian bernafsu ingin menangkap Balu dan kawan-kawan. Hakim Acari lalu bertanya kepada kepolisian, apakah kepolisian akan menangkap mereka? Kepolisian menjawab atas perintah gubernur. Kapolsek mengatakan bahwa kepolisian tidak akan menangkap Balu dan kawan-kawan. Karena semua berjalan lancar, hakim menutup persidangan. Balu dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada hakim dan Jaya karena sudah membantu mereka. Wali kota lalu kembali pulang. Balu dan kawan-kawan di depan wartawan mengatakan mereka akan terus berjuang untuk mencari keadilan bagi masyarakat adivasi. Setelah itu, Balu dan kawan-kawan berjalan kaki kembali pulang. Di luar gedung, para wartawan tidak henti-hentinya mencecar pertanyaan kepada wali kota dan kepolisian. Masyarakat adivasi yang lain terus berdemo menuntut keadilan. Gubernur akan membantu masyarakat adivasi mendapatkan keadilan. Besok pagi, pemerintah pusat memerintahkan kepolisian menangkap Balu dan kawan-kawan. Kepolisian langsung memburu Balu, Aravindan, Rakes, dan Narayan. Habis. Setelah kejadian itu, Balu, Aravindan, Rakes, dan Narayan ditangkap dan dipenjara. Wali kota dan Hakim Acari dipindah tugaskan karena dianggap membela masyarakat adivasi. Tahun 2003, kepolisian menembaki 18 orang masyarakat adivasi yang berdemo. 5 orang dalam tragedi itu tewas di tempat. Untuk meredakan konflik, Aravindan, Rakes, dan Narayan dibebaskan dari penjara. 12 tahun kemudian, tepatnya tahun 2015, giliran Balu yang dibebaskan dari penjara. Hingga kini, Karnan dan masyarakat adivasi masih terus memperjuangkan hak-hak mereka. Sampai sekarang, masyarakat adivasi tidak mempunyai tempat untuk tinggal. Apa pesan dari film ini? Dalam negara demokrasi, protes masyarakat yang dilakukan kepada pemerintah adalah hal yang biasa. Namun, protes itu juga harus dilakukan dengan baik dan tidak membuat kerusakan. Karena itu, kedua belah pihak, yakni pemerintah dan masyarakat, harus mencari solusi terbaik. Pemerintah wajib mencari solusi yang menguntungkan masyarakat. Karena hal itu sudah menjadi tugas pemerintah. Masyarakat berhak mendapatkan keadilan mereka. Jika masyarakat sudah mendapatkan keadilan, maka tidak mungkin mereka akan melakukan protes. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.